24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan menarik kepada media bahwa Presiden dapat ikut berkampanye dalam pemilu. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh meminta. Nah, pernyataan ini berbeda dari pernyataan Presiden sebelumnya yang akan bersikap netral dan meminta seluruh jajarannya untuk bersikap netral. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Apakah sebenarnya Presiden boleh ikut berkampanye? Jadi ada pasal yang mengatur memang ya, mulai dari pasal 299 dan segala macamnya itu yang menegaskan bahwa Presiden, Wakil Presiden berhak untuk berkampanye. Kalau kita merujuk ke pasal 281, ini pasal yang lebih dulu menyebutkan bahwa Presiden, Wakil Presiden dia boleh berkampanye, boleh mengikut sertakan atau diikut sertakan dalam kegiatan kampanye boleh dengan syarat dia cuti dan dia tidak menggunakan fasilitas negara. Julius menambahkan, pernyataan Jokowi seolah-olah benar jika mengacu pada pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan tetapi yang tidak disampaikan Jokowi adalah pasal 282 pada undang-undang yang sama. Pasal tersebut tegas-tegas melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye atas dasar luber jurdil. Lalu dari pernyataan Presiden yang boleh berkampanye, apakah hal ini akan merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu? Ada yang coba disiasati dalam kehadiran Presiden Jokowi di berbagai macam kegiatan yang tidak pernah direncanakan dan utamanya adalah bansos. Yang kita tahu di 2024 kali ini pemilu dan kampanyenya itu merujuk pada dua hal. Yang pertama medsos, yang kedua adalah bansos. Pada waktu lalu di beberapa titik Presiden Jokowi membagikan bansos, mengatakan bahwa bansos ini dari pemerintah, betul. Tapi background pembagian bansos itu adalah spanduk Capres 02, Prabowo Subianto, dan itu besar sekali. Tidak mungkin dengan segala pemikiran yang sederhana, masyarakat tidak melihat bansos karena badan Jokowi jauh lebih kecil daripada badan spanduk, badan Prabowo yang ada di spanduk itu. Julius menjelaskan bahwa dalam konteks pidana pemilu, serangan fajar itu disebut money politik, bansos itu disebut programatik politik, di mana seharusnya jika ada indikasi programatik politik, maka pengawasan harus dilakukan. Ia mencontohkan kasus di Lampung. Pemda Lampung pernah menggunakan bansos untuk memenangkan calon tertentu sebagai kepala daerah. Akhirnya bansos ini dibatalkan oleh Bawaslu dan KPU. Tim Tempo sudah menghubungi Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait kerentanan politik programatik ini. Namun hingga berita ditayangkan belum ada respons dari Bawaslu. Tidak mungkin seorang penguasa tidak memanfaatkan programnya, termasuk fasilitasnya, kebijakan dan yang lain, untuk berkontestasi pada saat pemilu. Kalau di Amerika, jelas mulai dari Biden, kemudian Clinton, kemudian Trump, sepanjang dia menjabat, dia tidak pernah menggunakan fasilitas, dia tidak pernah berkampanye, dan dia pasca tidak menjabat, baru dia berkampanye terang-terangan. Obama pernah demikian, tetapi Obama mendeklarasikan di depan. Apa yang dideklarasikan oleh Obama, seluruh fasilitas yang digunakan, seluruh anggaran yang dia manfaatkan, siapa pemberi anggarannya atau donaturnya, dan termasuk apakah ini ada kaitannya dengan program-program kenegaraan yang ditentukan oleh Obama. Dan itu jelas tidak ada. Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di